Hai semua, gua Wasa. Ini ya, buat teman-teman yang lagi nyari handphone gaming dan juga mungkin masih nahan-nahan mau beli nih Tecno Pova 5 Pro 5G ini. Kayaknya ini sekarang adalah saat yang tepat buat teman-teman jajan. Soalnya daripada beli yang secondnya, nunggu harganya nyampe 2 jutaan, sekarang harganya nih udah bener-bener 2 jutaan guys. Bukan lagi 2.999.000, bukan. Hampir 3 juta itu bukan. Ini di awal gue kasih tahu dulu ya, harganya sekarang itu menjadi 2.699.000 atau ya genepin aja 2,7 juta kembali 1.000. Ini handphone asli worth it banget di harganya, apalagi buat temen-temen yang demen banget nge-push rank, nggak perlu mahal-mahal, tapi udah dapat semua aspek yang dibutuhin untuk ngegame dan yang penting adalah lancar. Emang ya, Transsion Holding tuh paling bisa bikin handphone terjangkau sekarang tuh makin menarik jadinya. Apalagi di harga segini juga kita dapat 5G, serta ada kolaborasi barengan sama FF atau Free Fire, yang mana kita juga dapat beberapa wallpaper dari karakter-karakter pemainnya. Kita bahas dari desainnya dulu deh ya. Ini handphone bikin pangling banget di bagian belakangnya. Desainnya tuh kayak ala-ala transparan gitu, dan yang tengah-tengah ini mirip kayak ada wireless charging. Looks-nya juga kelihatan techy banget gitu ya. Cuma ya aslinya ini nggak ada wireless charging, dan buat gue pribadi juga ngapain lah handphone gaming ada wireless charging. Ngecasnya juga lambat, cepetan pakai kabel. Setuju kan? Masih ada juga lubang jack audio, ini penting banget buat main game. Terus speakernya juga stereo atas bawah. Fingerprintnya menyatu sama tombol power, bukan di layar. Dan nggak apa-apa, berarti layarnya bukan AMOLED, biar harganya juga makin terjangkau. Balik lagi yang tadi gue sebut, yang penting syarat buat bisa main game lancar dengan harga terjangkau bisa diraih. Slot SIM cardnya hybrid, bisa nampung 2 nano SIM plus 1 micro SD. Harga segini kita juga udah dapat storage 256 GB, udah gede banget kenanya. Handphone-handphone lain di spek setara selain produk-produknya Transsion Holding mungkin ngasihnya tuh 128 GB sih paling tinggi. Oh iya, lupa. Di bagian belakangnya ini tuh ada ala-ala lampu RGB backlight gitu yang bisa disetting munculnya kayak pas lagi ngecas ataupun ada notifikasi masuk. Cuma nih, konsekuensinya dari desain yang oke ini adalah materialnya yang terbuat dari polikarbonat semua, termasuk framenya yang kelihatan kayak nggak rata alias bergelombang gini. Minor sih sebenarnya, pas kita udah pakai sehari-hari juga nggak akan ngeh. Gampangnya, tinggal pakein aja case bawaan atau jajan casing lain lagi ya biar lebih nyaman maininnya. Dari sisi layarnya sendiri kayak yang udah gue bilang, bukan AMOLED melainkan IPS biasa. Ukurannya tuh 6,78 inch, gede emang, tapi enak buat main game ataupun multimedia lainnya. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Bezel bagian bawahnya masih agak tebel ya, cuma ya mengingat harganya nggak apa-apa. Anti gores bawaan juga udah kepasang. Pokoknya ini handphone pas teman-teman baru beli udah bisa langsung digas aja buat main. Untuk chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080 5G, dipaduin sama RAM-nya 8GB plus 8GB extended. Nah, buat yang extended ini aslinya tuh ngambil dari internal storage ya. Tujuannya tuh biar ada improve yang lebih baik di bagian performa. Jadi teman-teman kalau main game berat itu nggak kerasa ada lag-lag yang berarti. Tapi kalau 8GB dirasa kebanyakan ngambilnya dari internal, ya ada pilihan 3GB dan juga 5GB. Terserah teman-teman. Skor Antutunya yang gue tes dapat 400 ribuan. Bukan skor yang gede, bukan skor yang kecil juga. Sedang lah pokoknya. Yang penting main game aman-aman aja. UI-nya sendiri pakai HiOS yang mana pastinya tuh mirip kayak produk-produk lainnya Transsion Holding yang dipaduin sama Android 13. Nah, soal update Android-nya dari pengalaman yang udah-udah sih belum ada kabar ya. Tapi yang jelas kalau update-update security masih suka dapet. Buktinya pada saat gua mau syuting ini aja ada nih satu update. Lanjut lagi buat ngetes benchmark yang lain, gue juga ada ngetes PC Mark 10, dapat skornya 10 ribuan. Terus Geekbench 6 juga segini, baik yang single maupun multicore-nya. Nggak jelek pokoknya buat hasil-hasil skor yang ada di harga segini. Sekali lagi ya. Langsung aja ngetes gaming, dan mode di game mode-nya ini gue ubah ke performa. Cara gampangnya pas lagi ada di game, swipe aja layarnya dari paling pojok kayak begini, ditahan sedikit. Terus yaudah pilih aja ke bagian performance. Ini nyobain Genshin Impact dapat grafik minimalnya adalah lowest. Terus FPS-nya gue coba paksain ke 60 FPS, masih jalan walau ya beberapa kali lag-lag, tapi kayak cuma di awal-awal doang sih. Habis itu enak-enak aja dimaininnya. Aspal 9, 60 FPS-nya tidak jalan, tapi tetap lancar-lancar aja dimainin nih.
Terus nyobain gyroscope-nya di PUBG, aman-aman aja nih, asoy lah maininnya. Untuk grafiknya sendiri, dari Smooth Ultra sampai SD High aja. Lanjut, game Free Fire ini sendiri juga bisa dirata kananin semuanya dan dimaininnya enak-enak aja. Terus gue juga ada ngecek DRM infonya si Tecno Pova 5 Pro 5G ini, Wide Find CDM Security-nya udah L1, L1 ya. Jadi teman-teman kalau nonton Netflix juga ini udah mendukung di resolusi yang paling tinggi layarnya. Pokoknya balik lagi, multimedia di handphone ini termasuk oke banget di harganya. Mana bisa bypass charging pula. Menunya ada di game mode sini dan di dalam special function. Lanjut buat kapasitas baterainya yang 5000 mAh dengan pengecasan 68 watt itu ngecas dari 2% sampai full cuma makan waktu 43 menit. Sedangkan buat nyampe 50% aja cuma nunggu kurang lebih 18 menit aja. Gokil kan harga segini. Buat SOP-nya sendiri bisa nyampe 9 jam. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Nah, kalau ini nih yang gua rasa nggak bisa begitu diandelin dari handphonenya. Tapi ya balik lagi ya, karena ini juga kan handphone performa, bukan handphone kamera. Jadi emang diutamain dulu di sektor multimedianya, terutama di sektor gamingnya. Tapi ya si Tecno tetap ngasih resolusi yang gede buat kamera belakangnya. Lensa depannya sendiri 16 megapiksel dan di kamera belakangnya ada dua. Lensa utama 50 megapiksel ditemenin sama lensa depth 0,8 megapiksel. Nah, kalau yang lensa depth ini bisa dibilang lensa gimmick sih. Cuma ya monggo dilihat nih, menu-menu kameranya tuh ada banyak. Buat perekaman videonya bisa nyampe 2K 30 fps, cuma hasilnya jujur aja menurut gue shaky banget sih. Enakan ultra steady-nya teman-teman aktifin, tapi jadinya resolusi maksimalnya tuh cuma di 1080p 30 fps. Nah, buat pecinta 60 fps bisanya cuma di resolusi 1080p aja. Dan semuanya ini berlaku untuk lensa depan ataupun lensa belakangnya. Oke, ini sekarang kita coba 2K 30 fps-nya di bawah jalan kayak biasa. Kalau ngelihat previewnya sih, live previewnya ya shaky. Kita cobain autofocusnya. Sini kanan. Oke, cepet, nice. Habis ini kita coba yang ultra steady-nya kita aktifin ya. Jaraknya masih sama nih. Biasanya kalau ultra steady-nya diaktifin, dia lebih nge-crop dan resolusinya jadi 1080p 30 fps. Kita mulai ya. Tuh, ini dari jarak yang sama dan kelihatan bunga yang atasnya aja jadi ke-crop ya tadi ya. Segini. Posisinya tadi sama segini kok. Oke, 1080p 30 fps. Ultra steady-nya on, berarti ada ace-nya dipakai jalan tuh kan. Lebih stabil kelihatan. Dan 1080p juga tidak jelek. Bagus ini. Tuh, bawa jalan biasa. Penangkapan mic-nya juga gimana? Tuh ada motor lagi nyala. Kedengeran? Suara gue juga ngomong kedengeran? Aman ya? Coba nih yang bunganya gue fokusin tengah-tengah. Terang gelapnya beda sendiri ya. Oke, habis ini kita coba yang lensa depannya.
Oke, ini selfie-nya, video selfie 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya langsung aja gue onin. Jadinya emang lebih nge-crop dan muka gue jadi kayak selayar ya. Karena ini megangnya biasa aja, posisi tangannya masih relax. Penangkapan mic-nya juga gimana? Coba ditulis di kolom komentar, bagus atau tidak ya dengan jarak gue ngomong segini dan tidak teriak-teriak banget, ngomong kayak biasa aja. Yang 2K 30 fps nggak usah dicoba lah untuk selfie-nya. Getar bagusan segini dan balik lagi yang gue bilang 1080p itu juga resolusi yang bagus. Lanjut. Oke, buat kesimpulannya kayak yang tadi di awal gue bilang, ini handphone worth to buy buat teman-teman yang emang doyan nge-push rank, nge-grinding, ataupun nge-farming gitu ya. Hasil kameranya udah termasuk cakep, harga segini. Dan emang fokusnya bukan ke kamera kan. Ada kameranya aja udah syukur loh ini mah. Ini malah Tecno ngasihnya sampai 50 megapiksel untuk lensa belakangnya. Syarat buat jadi handphone gaming terjangkau udah dapat menurut gue pribadi. Pertama, layarnya gede. Kedua, speaker stereo, ada lubang jack audio, baterai besar, ngecas cepet, chipsetnya oke lah bisa dibilang lah, nggak bagus-bagus banget, nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya nggak rendah-rendah banget, makanya gue bilang chipsetnya oke. Dan yang terakhir, RAM-nya cukup banget buat multitasking. Udah deh, pokoknya sikat aja langsung buat teman-teman yang udah ada dananya. Dan karena ini bulan November, ada promo 11-11 yang teman-teman bisa cek info selengkapnya lewat link di deskripsi yang udah gue sediain. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.